Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita berdoa. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 127 ya. Ya, monggo.
Sadaqallahul adzim. Ya Allah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 27 adalah melanjutkan Nabi Ibrahim berdoa, ya. Setelah Nabi Ibrahim melaksanakan tugas perintah Allah, ya, semua sudah dilaksanakan, baru Nabi Ibrahim ini berdoa. Nah, kemarin doa pertama itu yang diminta, yang pertama adalah baladan aminan. Baladan aminan itu negeri Mekah, itu di Mekah itu minta keamanan dan minta aman sebagai suatu negeri yang aman. Ini memang penting aman itu. Setelah itu warzuk ahlahu minas samaroti. Itu apa, rezeki dan buah-buahan. Sampai sekarang doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Di Mekah itu buah-buahan apa yang tidak ada, ya Allah. Di sini ini sing nanam, di sana buahnya. Di aman di sana itu. Memang itu yang diminta. Nabi Ibrahim minta itu. Warzuk ahlahu minas samaroti man amana billahi wal yaumil akhir, dan meminta supaya mereka itu diberikan rezeki kepada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu kemarin. Tapi dijelaskan oleh Allah, tidak hanya cuma itu saja Ibrahim. Bahkan orang dolim, orang kafir pun aku berikan rezeki, gitu loh. Tapi sedikit. Nah, sedikit apa? Di dunia saja. Nah, nanti di akhirat akan dipaksa oleh Allah mati, diantarkanlah ke nerakanya Allah. Itu orang kafir. Nah, itu. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali orang kafir itu. Dan minta lagi Nabi Ibrahim. Nah, ini setelahnya itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Baitullah. Kita lihat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan sendi-sendi dasar apa itu Baitullah, dinding Baitullah. Nah, itu. Wa Ismail berserta Ismail. Baru setelah itu Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya panjenengan maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Coba kita lihat ayat ini. Jadi begitu itu sudah ada meninggikan, berarti pondasi itu ada. Pondasi Baitullah kono. Nah, sekarang ini berarti Nabi Ibrahim tidak membuat Baitullah, tidak. Cuma pondasi wis ono. Pertanyaannya sekarang, sopo sing gawe pondasi itu? Tidak ada di Quran, tidak dijelaskan, di hadis, di sunnah tidak dijelaskan. Ini Allah yang membuat. Yang membuat pondasiku, tinggal mendirikan, berarti kan ada pondasi ini ya. Lagi lah ada pondasi juga. Jadi tinggal mendirikan. Nah, kalau kita lihat berarti Nabi Ibrahim di situ tuh sudah ada Baitullah. Nah, itu diterangkan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim itu surat ke-14. Coba jangan lihat itu. Ibrahim surat 14 ayat 37. Nah. Ya Allah, Masya Allah hebat Quran. Ya, surat Ibrahim apa itu? Surat Ibrahim itu 14 ya. Nah, 14 ayat 37. Apa artinya itu? Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai taman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka. Oh, berarti ditaruh di situ siapa itu? Nabi Ismail bersama
Hajar ditaruh di situ, baru Nabi Ibrahim berdoa. Padahal kalau kita lihat di sana itu gersang, Pak. Gersang sekali itu. Kalau jalan dari Madinah ke Mekah, itu perjalanan itu melihat kiri kanan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Ya, padahal apa ya kayak watu, kayak kali itu loh, kali asat, kali sat. Ya Allah, di kiri kanan itu tidak ada, Masya Allah tidak ada. Masa itu. Nah itu ditaruh di situ. Nah Mekah itu juga begitu dulu. Hajar itu sama Ismail ditaruh situ. Baru Nabi Ibrahim berdoa. Itu. Ah itu. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ada di situ itu sudah ada Baitullah. Nah itulah. Itu banyak yang menyelidiki siapa yang membuat pondasi itu. Tidak ditemukan di hadis pun tidak ditemukan. itu. Ya. Setelahnya itu wa Ismail bersama Ismail membangun meninggikan. Nah, kalau kita lihat ya Pak, di situ itu batunya itu besar-besar. Baitullah itu batu ya hanya cuma berdua. Kayak ono leme lho. Apa sih tingginya lem? Pada tingginya itu kalau tidak salah itu 32 hasta. Itu sekitar berapa meter ya? Itu terus ini itu 17 meter kubus tingginya itu hanya cuma berdua, batu besar-besar. Memang sana itu batu-batuan, jadi gampang golekan batu itu, batu besar itu hanya cuma berdua. Lah heran saya itu Nabi Ibrahim, seandainya dia membangun apa itu namanya Baitullah itu cukup dengan kemampuan saja. Loh, itu cukup ngadeg itu cukup. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Bagaimana cara memantaskan itu? Tadi mencari batu yang besar digawe andang. Dekone ora ono tumbuh-tumbuhan, ora ono pring, ora ono kayu, ora ono apa. Jadi sing digawe andang itu apa yo? Watu. Sampai sekarang makom Ibrahim sampai telapak kakinya ngecap ini. Ya Allah di situ. Dinaikkan tinggi, serasi betul itu. Ya Allah. Setelahnya itu Nabi Ibrahim itu berdoa. Nah, apa yang kita lihat? Sopo sing burui Nabi Ibrahim? Siapa? Kalau sing buri apa? Ya sudah. Nah, itulah ketulusan. Mulanya pekerja itu Pak. Kalau kita ambil dari ayat ini, orang bekerja itu kalau saya lihat sekarang ini, tukang kerja ngono iku lah. Iku lek jam 4 iku ya jam 3 leren. Seringet jam 4 boleh. Nah iku lho Pak. Kalau ini Nabi Ibrahim enggak. Jadi lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu sesuai dengan tuntunan itu. Lakukan yang terbaik. Maka disinilah Allah akan mengangkat derajat. Coba orang-orang sekarang lek ono tukang sing koyok ngono mesti gak tahu prei wong. Tukang-tukang sing disiplin bang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan itu. Jadi tidak hanya cuma mengejar tentang masalah duit, jadi dia tidak menjual kepada seseorang waktu tapi menjual hasil kerjanya. Itu maka dia itu akan disenangi orang. Nah ini Nabi Ibrahim dicintai itu karena begitu. Nah itu. Jadi innaka antas samiul alim. Jadi Rabbana ya Tuhanku terimalah dari kami amal kami membina ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya panjenengan maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Nah lanjutannya ayat baru Nabi Ibrahim masih minta Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, Rabbana Tuhan kami, waj'alna muslimaini, jadikanlah kami berdua orang yang patuh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim tidak patuh? Patuh, berdua dengan Nabi patuh. Tapi kenapa di sini jadikanlah aku orang yang patuh? Ya, yaitu tetap dalam keadaan patuh sampai mati patuh, jadikan itu. Ya toh? Laka kepadumateng panjenengan, ya toh? Jadikanlah pula kami min dzurriyyatina, di antara keturunan kami, anak cucu kami, ummatan, yaitu umat.
atau golongan muslimatal laka yang patuh dumateng panjenengan ya Allah. Nah itu, jadi meminta itu. Wa arina, dan tunjukilah kepada kami manasikana, syariat ibadah haji, manasik haji, syariat ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim ini minta supaya ditunjukkan cara ibadah haji. Iki ibadah haji itu maksudnya itu apa? Itu ibadah mahdoh. Jadi ibadah yang dari Allah tanpa menggunakan akal, Pak. Mahdoh itu, ibadah mahdoh itu ibadah yang dari Allah langsung, ya di situ tempatnya, caranya begitu, doanya juga begitu. Itu mahdoh, tanpa gunakan akal. Jadi meminta kepada Allah tuntunan ibadah yang tidak ada campur tangan akal. Berarti tidak ada akal. Beda dengan zakat, ono akal, ya toh? Itu ada akal. Tapi kalau mahdoh enggak. Sholat itu gak kena diakal-akali loh Pak. Ya toh, aku apa aku namanya mau Quran nih harus ikut. Ya itulah anune, artinya tuntunannya cara begitu. Oh, tak robai. Inna anzalnahu fi gon, gak oleh, harus itu. Jadi ibadah mahdoh itu Nabi Ibrahim ku minta langsung dari Allah yang tidak menggunakan akal Nabi Ibrahim. Itu mahdoh Pak. Ada perubahan atau sholat ibadah mahdoh, ada perubahan? Tidak ada. Ya itu subuh itu aku tak gaya seneng karena sekalian senam kesegaran jasmani. 8 rakaat boleh nggak itu? Ya boleh itu. Itu mahdoh. Itu wa arina, dan tunjukilah kepada kami manasikana, syariat ibadah haji. Ditunjukkan ini tawaf, di sini sa'i 7 kali dari Allah semua. Balang jumroh, terus apa lagi? Wukuf Arafah, ifadah, itu semua gitu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami. Nah, apakah banyak dosa Nabi Ibrahim? Tidak. Karena hati-hatinya hubungan itu mesti ono dosane. Kayak kita saya dengan jenengan itu pasti banyak dosanya. Yombo begini, yombo begitu, yombo undang-undang hati. Lah ini Nabi Ibrahim selalu hati-hati, selalu minta tobat. Ya toh, khawatir ada dosa itu. Nah, sesungguhnya panjenengan itu penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, balik lanjutannya ayat. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim, ya Tuhan kami utuslah untuk mereka. Nah, ya Allah, kami utuslah untuk mereka. Jadi meminta supaya sing berdakwah di situ, yakni ahlul bait, rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka. Nah ini, jadi minta supaya ono sing memperjuangno, sing melanjutkan dakwah ini gitu. Nah, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat panjenengan Quran, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka kitab, yaitu Al-Quran itu, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu hukum, ilmu amaliyah, amal ilmiah yang menjabarkan tentang Quran. Wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka, ya, mensucikan dari kemusyrikan, membersihkan dari pemikiran kemusyrikan. Innaka antal aziz, sesungguhnya panjenengan maha kuasa, al hakim, lagi maha bijaksana. Nah, kalau dilihat dari sini, yang membangun Baitullah itu ada, yang mendirikan meninggikan Baitullah adalah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Yang berdoa itu Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nah ini minta supaya ada seorang ahlul bait di daerah wilayah Mekah itu, lahir orang yang menerangkan kitab suci Al-Quran, serta menerangkan hukum-hukum, menjabarkan Al-Quran, menghilangkan orang-orang yang berpikiran musyrik itu. Ini siapa ini? Dikabulkan oleh Allah, ternyata dari turunan Nabi Ismail. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kenapa kok bukan Nabi Isa? Ya Allah, itulah. Jadi karena yang berdoa itu adalah Ismail. Nabi Isa bukan di sini, Baitul Maqdis. Ya,
Nah itu. Tapi di sini Mekah ini jadi keturunan dari Nabi Ismail dan Ismail dari Nabi Ibrahim. Jadi aduh pas gitu loh. Astagfirullahaladzim. Allah ngatur. Ya Allah, kekuasaan Allah itu. Nah, itu. Nah. Aneh itu. Rabbana wab'athihim, ya Tuhan kami utuslah ke mereka, itu. Nah, jadi Ibrahim itu sangat menyayangi umat, Pak. Sangat. Coba jenengan pikir. Pertama, beliau ini meminta kepada Allah supaya diberikan aman dan rezeki. Itu untuk jasmani, kebutuhan jasmani. Yang kedua, mereka itu minta ojo sampai kesasar ini, berikan tuntunan itu yang bisa menerangkan dan menjelaskan kitab suci Al-Quran. Coba lah. Jadi zahir batin, jadi dunia akhirat itu. Saking sayangin nonton. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa man, dan siapakah yarghabu an millati Ibrahim, yang benci kepada tuntunan Ibrahim, ya toh. Lalu dia meninggalkan tuntunan itu, illa man safiya nafsah, kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya. Nah ini. Jadi dia gak gelem pinter, memang berbodoh. Nah, ajaran Nabi Ibrahim ini, Nabi Muhammad itu juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itu disimpulkan di dalam kitab suci Al-Quran. Semua itu mengikuti. Baik Yahudi, Nasoro, itu Nabi Ibrahim. Memang itu bapak Nabi Ibrahim. Sudah kemarin saya jelaskan bahwa itu adalah bapak para nabi. Semua turun anune Nabi Musa, Isa sampai Nabi Muhammad itu asal usulnya dari Nabi Ibrahim, bapak para nabi itu. Maka semuanya yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ya intinya kalau sekarang tidak mengikuti agama Islam, Quran itu, dia itu mau podok, orang itu adalah memperbodoh dirinya. Itulah. Tidak mengerti bahwa ini adalah untuk menghindarkan kecelakaan bagi dirinya, ajaran-ajaran Ibrahim itu. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, sebagai seorang rasul dan seorang khilah, artinya sebagai seorang sahabat. Wa innahu, dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim itu pemimpin dunia dan akhirat. Nah kalau yang terjadi tadi itu yang dibicarakan itu pemimpin dunia saja, tidak takut dengan akhirat, itu malah bahaya, Pak. Jadi seorang pemimpin itu kalau sudah tidak beriman, sebab merasa dirinya itu paling kuasa, tidak ada yang akan memperhitungkan itu karena tidak percaya, maka dia akan berlaku semenang-menang, akan memperkaya dirinya. Ya tadi yang banyak pejabat-pejabat yang itu, karena memang begitu. Jadi kalau tidak merasa bahwa ada Allah di atasnya, ada yang akan meminta perhitungan, menuntut perhitungan itu, ya saenake dhewe, memperkaya diri, sembrono wis. Ya pokok seneng dunia saja. Nah, tapi dia nanti pasti kecewa. Setelahnya apa artinya sekarang hartanya banyak tapi dia ditahan. Hartanya banyak terus dipateni. Ini kan kasihan anak-anaknya, ya padha ya Allah wis. Sungguh kami ikut. Jadi Nabi Ibrahim ini ndak hebat dunia dan hebat akhirat. Ini tokoh itu. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, tunduk dan berserah dirilah kamu. Tunduklah kepada Allah dan bulatkan pengabdianmu kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin, jawab Ibrahim, aku tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, ini menunjukkan faktor-faktor kesuksesan dunia akhirat itu. Dia tunduk taat kepada Allah. Tunduk taat, Ojo cacak ngono, gak ono sing bayar tentang dunia, dia itu meninggikan Baitullah sing koyok ngono gedene. Hanya cuma berdua, nah kini hanya udan begini saja wis, prei ngono.
Padahal begini Pak, hujan itu rahmat. Nah sampai ada ayat yang menjelaskan begitu. Ada orang ahli tafsir itu mengartikan bahwa orang-orang yang tidak punya anak itu maka udan-udanono apa ojo udanan apa tidak diudani apa uyut-uyutono enggak udan-udanono cek udanan. Jadi karena air ini bisa menumbuhkan apa bibit-bibit itu. Jadi kalau gak duwe anak uyut-uyutono. Jadi udanono, uyut-uyutono. Ah, uyut-uyutono. Lah itu sampai ada penafsiran. Memang ya masuk akal ya Allah, aku kadang-kadang bener juga itu. Jadi jenengan lek dijaluki ya apa aku kok gak duwe anak ya. Wis nyoba udan-udanono ngono. Nah, insyaallah karena ada ayatnya itu. Nanti tak duduin dengan teorinya dukun. Loh, memang bisa juga terjadi. Jadi udan-udanono nanti akan tumbuh bibit manusia di situ. Nah, itu. Idqala rabbu aslim, tapatuhlah kamu pada. Nah, dijawab oleh Nabi Ibrahim, wa wassabiha Ibrahim. Bukan. Idqala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan Nabi Ibrahim itu berfirman kepada Nabi Ibrahim, tunduk dan berserah dirilah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jawab Ibrahim, aku tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Setelah tunduk ini mengatakan bersumpah dia bertunduk kepada Allah itu, baru Nabi Ibrahim berpesan, berwasiat kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumut-tina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha, dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya Ibrahim banihi wa Ya'qub, kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub. Tadi anaknya Nabi Ibrahim dengan ibu Sarah. Jadi dipesan karo Ibrahim kepada anaknya, kata gini, ya baniya, hai anakku, innallaha sak temene Allah, astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, Islam ini untukmu, yakni agama kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam menganut agama Islam, berserah diri kepada Allah. Ojo sampai mati. Sampai saya gitu kan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ojo sampai mati. Jadi jangan lepas sedikit pun kamu ini dari tuntunan Allah. Jangan lepas sedikit pun. Itu karena kita mati tidak tahu kapan kita mati, tidak tahu. Jadi pas ngitung pohon lagi kliwon lagi paling mati, jangan itu. Jadi ojo sampai, artinya lepaskanlah segala hal-hal yang tidak ada tuntunan Allah, itu maksudnya. Jadi jenengan pas ngitung-ngitung ini anak mentone apa iki, kate diolehno arek iku metone apa iki, dihitung dadak mati. Bahaya itu. Jadi jangan sedikit pun sedetik pun kamu lupa kepada Allah, tuntunan Allah itu. Nah, itu pesannya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Am kuntum, lah ini dari sini orang-orang Yahudi itu kan banyak menyangka bahwa Nabi Ibrahim Yakub itu pada saat mati itu, berpesan kepada anaknya supaya dia mengikuti tuntunan Yahudi. Jadi Yakub meninggal dunia. Yakub yang buta itu loh, yang punya anak berapa? 12, termasuk Nabi Yusuf dan Bunyamin itu. Di negeri Kan'an itu. Am kuntum syuhada, dijelaskan oleh Allah. Nah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah ini, jadi tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi,
apakah kamu tidak tahu bahwa ketika akan mati si Yakub itu memesan kepada putra-putranya supaya memegang teguh ajaran Yahudi jarine. Langsung dijawab oleh Allah, am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan atau hadir di saat matinya Nabi Yakub? Id hadara Yakubal maut, ya ketika tanda-tanda kematian telah datang kepada Yakub. Ketika qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ia menanyakan kepada anak-anaknya, iku berpesan kepada anaknya, ditakoni sak gurunge mati iki, apa yang akan kamu sembah? Ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, nak sak marine aku mati ni sapa sing kon sembah? Beda kalau orang sekarang. Ya boleh golek kate mati. Nah, aku lek mati apa kon sing kon pangan? Jangan Pak, jangan. Itu menunjukkan. Ini kadang-kadang itu tidak sadar. Aku lek ndelok awakmu koyo ngono iku, lek aku mati lho sapa sing katingi ngono? Ya ta? Ini jangan, ini melemahkan Allah. Ya ta? Kamu ini tidak percaya Allah memberikan rezeki. Ini banyak, ini banyak yang melakukan itu padahal orang-orang beriman ya sholat itu. Kono apa nalek aku mati kon sok apa sing kon pangan. Kadang-kadang ngono sing wong lanang lek sombonge ngono. Aku lek mati lho kon kate ya apa? Panganku yo. Jangan. Itu menghina Allah, seolah-olah Allah tidak kuasa. Itu. Lah ini pesan Nabi Yakub itu. Itu. Apa yang kamu sembah sepeninggalku nak? Itu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Nah, anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan itu ilaha wahidah, yakni Tuhan yang Maha Esa, Allah. Tadi katimatiku berpesan kepada anaknya itu, yaitu anaknya itu sapa sing kon sembah. Padahal anak Yakub itu sing nyemplungno sumur Nabi Yusuf itu kan anak Yakub. Itu. Ya ono sing kejem, sing mateni Nabi Yusuf itu ditemplungno sumur. Sampai nantinya orang-orang anak-anak iki sampai sujud gak ngerti lek asal mulanya dimasukkan sumur ini akhirnya menjadi raja, menjadi perdana menteri ono di Mesir, itulah itu. Nah, sehingga akhirnya si orang-orang Bani Israel dicekel kalau Fir'aun itu kan gara-gara Yusuf itu di situ hebat, banyak orang Bani Israel yang datang ke Mesir. Nah, Nabi Yusuf itu sudah meninggal dunia, itu pada waktu itu dipegang oleh rajanya namanya Heksos. Heksos itu orang bukan dari Mesir. Lek Mesir itu namanya mesti Fir'aun, raja itu mesti Fir'aun pada saat itu. Itu bukan orang Mesir yang menguasai raja di Mesir itu adalah orang Bani Israel gitu loh. Akhirnya dia ini diserang kalah, Heksos itu dikuasai oleh Fir'aun. Nah, disinilah orang Bani Israel itu diperlakukan yang tidak baik oleh Fir'aun. Itu asal usulnya kan begitu. Nah itu anaknya Yakub kabeh itu, semua itu anaknya Yakub. Semua anak Yakub itu. Jadi berpesan anak jahat, jahat. Tega deh. Katik ngapusi bapak nih barang. Nang di Yusuf itu. Yusuf itu dipangan apa? Serigala. Lalu itu ngapusi. Nanti kalau sampai di Nabi Yusuf itu. Nah di situ. Nah itu. Jadi pesan yang ngono, kamu tahu aja Yahudi, apakah pada waktu akan mati Nabi Yakub itu kamu hadir di situ? Dan yang ditanyakan bukan itu. Jadi dipesankan kepada anaknya itu, kalau aku sepeninggalanku, siapakah nak yang akan kamu sembah? Jadi anaknya menjawab adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk serta berserah diri kepada Allah. Dia begitu, anaknya mengatakan demikian itu. Menurut jarine Yahudi itu adalah mengikuti tuntunan Yahudi.
Dasare apa? Gak ono dasare iku. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka itu kata ummatun qad khalat adalah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, balasan-balasan ganjaran amal perbuatan mereka, walakum dan bagi kamu, kata ini ditujukan kepada orang Yahudi, maka sabtum apa yang kamu usahakan dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi ini dari Rasulullah itu menceritakan kepada orang Yahudi di Madinah. Nah sekarang terserah kamu, kalau mengikuti nenek moyangmu yang seperti itu silahkan, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban mereka, tapi kamu sendiri yang akan bertanggung jawab atas perbuatanmu. Rasulullah juga begitu, Muhammad kamu hanya sekedar menyampaikan saja. Kalau dia mau mengikuti dan percaya apa yang bisa kamu sampaikan, itu terserah. Kalau tidak, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat itu. Tuh. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya, mungkin ada yang perlu tanya, monggo silakan kalau tanya. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.